Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di Nelly Seven Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast. Diecast ini fokusan gue, dan diecast ini udah lama gue PO-nya guys, tapi baru rilisnya sekarang. Nah, dan ini kalau menurut gue lumayan bagus ya dengan harga diecast segini kayak gitu. Kalian penasaran apakah diecastnya? Ini dia guys. Popres Lamborghini Countach LPI 804. Jadi ini diecast yang openable part dengan harga yang bersaing dengan Mini GT guys. Lumayan keren sih kalau menurut gue untuk diecast ini kayak gitu. Dan ini udah lama ya PO-nya. Kalau nggak salah tahun 2024 PO-nya. Baru keluar itu di 2025. Nah di 2025 awal itu rilis di luar negeri guys, baru dapat di Indonesia itu di sekitaran bulan Mei kalau nggak salah. Nah gue baru review sekarang karena gue baru sempet reviewnya guys, dan ini gue dapat yang segel seperti ini guys. Popres tampilan dari Lamborghini Countach-nya. Sebelumnya gue udah pernah beli Lamborghini Countach yang warna putih juga, itu dari brand Mini GT ya. Kalian tau lah kalau untuk Mini GT itu dia nggak openable parts. Yang kedua itu biasanya wheelsnya itu warna hitam seperti itu guys. Dan bagi kalian yang penasaran, waktu gue nge-review Countach yang sama kayak gitu dengan wheels yang berbeda, itu ada di video gue sebelumnya guys. Kalian cari aja, nanti gue kasih referensi videonya di YouTube lagi di deskripsinya guys. Oke, kita langsung aja buka dulu guys untuk segelnya. Ini gue dapet segel itu beli waktu lagi rilis guys, jadi masih banyak untuk stoknya. Dan ini lumayan keren kalau menurut gue untuk sebuah diecast Lamborghini ya. Dan ini yang baru gue rasain dengan diecast yang standar reguler, tapi kita bisa ngerasain openable parts guys. Biasanya openable parts itu di range harga 500-an kayak gitu untuk sebuah diecast premium ya. Dan di Popres itu dia dapat openable parts yang ya sekitar 200-an kayak gitu harganya. Nah, yang di Mini GT juga ada, tapi dia ngeluarin Kaido hose, dan Kaido hose itu biasanya dia fokus ke bagian JDM-nya guys, seperti itu kayak Datsun, terus juga Nissan, Honda, sama apa ya satu lagi gue lupa, Mazda juga, Mazda RX-7 kalau nggak salah waktu itu keluar kayak gitu. Nah, tapi kalau Popres ini karena dia udah nggak official license lagi dari LBBK, dia ngeluarin yang brand lain guys, seperti ini. Contohnya yang Countach LPI 804 seperti itu. Nah, kita langsung review aja guys di bagian kotaknya. Ini mobilnya seperti ini, dan ini ada tulisan PR nomor 117, ini nomor 117, terus ada tulisannya Lamborghini Countach LPI 804. Dan dari Popres ini terkenal dari kemarin itu kalau nggak salah Yaris GR. Itu Yaris GR-nya wah udah melambung tinggi sih harganya. Kayaknya 500-an sekarang guys kayak gitu. Nah, di bagian belakang kotaknya ini seperti ini guys. Nah, di ini ada official license dari Lamborghini-nya guys, seperti itu. Nih, ada official license dari Lamborghini-nya. Dan di bagian sampingnya seperti ini. Bagian sampingnya juga seperti ini, bagian bawahnya seperti ini. Kalian penasaran apa yang ada di dalamnya? Sama guys. Gue juga penasaran guys, karena gue belum pernah buka nih diecast. Oke, kita langsung buka aja guys diecastnya. Dia boxnya seperti Mini GT, tapi lebih tinggi ya dari Mini GT kayak gitu. Nah, dan di bagian dalamnya ini berwarna hitam. Oke, seperti ini guys. Wih, keren guys, gila. Wah, mantap sih ini. Gue bakal zoom in dulu. Nah, seperti ini guys. Widih, mantap sih nih.
dan wah keren sih nih, kalah sih. Ini dia guys nih, walaupun nggak openable sempurna, tapi kalian lihat di sini ya openable part. Dan satu lagi yang bagian ini guys, ini kayaknya jadi aduh nggak bisa dibuka guys, nanti gue bakal buka. Kita langsung review aja guys ke diecast-nya. Ini diecast Lamborghini Countach ini udah lumayan lama gue PO nya, tapi baru sekarang dapat diecast-nya guys, karena dia baru rilis di Indonesia bulan-bulan Mei awal kayak gitu guys. Nah jadi dari Popres belum dapet ininya untuk membuka partnya seperti ini guys. Kira-kira dia openable partnya seperti ini nih. Yang ini nggak kebuka sempurna guys, yang bagian depan, tapi yang bagian belakang itu kebuka sempurna seperti ini. Wah keren sih. Oke, seperti itu untuk openable parts-nya. Kita langsung review aja diecast-nya guys dari bagian depan. Bagian depan seperti ini guys. Ini ada seperti biasa kap bagian depannya seperti ini, bisa dibuka. Di bagian dalamnya seperti ini guys. Kalau kalian lihat bagian dalamnya ini berwarna hitam dan dibuka seperti ini. Nih. Ini bagian dalamnya guys. Ini untuk naruh barang biasanya. Dan ini bagian cupnya ini dilapisin karbon bagian depannya. Kanan sama kirinya ini ada lampunya guys, lampu LED untuk kontak yang terbaru. Dan bagian bawah, ini bagian bawahnya guys, ini ada tulisan juga bagian bawah sini. Nah ini ada tulisan, gue nggak tahu ini tulisan apa guys. Bagi kalian yang kebaca ini tulisannya, kalian komen aja di bawah. Terus ini ada bumper bagian bawahnya. Ini bagian bawah itu dia pakai karbon juga guys. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada kacanya, kaca terbuat dari plastik, dan ini wipernya nyatu sama kaca guys. Dan wipernya ini nggak terlalu tebal ya, kayak gitu. Jadi bukan jadi masalah kayak gitu guys, untuk dia bisa copot atau enggak kayak gitu. Oke, lanjut bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan seperti ini guys. Wih keren. Ini velgnya berwarna kuning emas, dan ini ada nih, kalau kalian lihat di sini ada logo Lamborghini guys, kecil banget logo Lamborghini di bagian sini. Dan ini untuk lampu sennya bagian depan sebelah kanan. Ini untuk pintunya ya, kalau untuk ini sayangnya belum bisa buka pintu guys. Dan kalau kalian lihat di sini interiornya, wih keren sih interiornya nih. Dan ini bagian pintunya ini seperti ini, aerodinamiknya ini dilapis sama karbon guys. Dan ini ada untuk tempat isi bensinnya guys. Nah dan ini bukan lekukan ya, ini kayaknya stiker bagian tempat isi untuk isi bensinnya guys, seperti ini. Oke, lanjut bagian belakang. Bagian belakangnya seperti ini guys, bagian belakang samping seperti ini. Dan ini ada velgnya juga. Velgnya seperti biasa terbuat dari plastik atau resin. Kalau ini sih bukan resin ya, kayak gitu. Kalau ini velg biasa, tapi dia nggak ada disc brake-nya ya. Untuk diecast harga segini sih memang nggak terlalu detail guys untuk bagian velgnya. Oke, kita lanjut bagian belakang. Bagian belakang seperti ini guys. Bagian belakang sebelah kanan kiri itu ada lampu diecast-nya. Terus bagian bawah ini ada exhaust-nya. Terus bagian bumper bagian belakang ini itu dilapisin karbon guys. Dan ini ada tempat untuk lampu remnya guys, seperti itu. Dan bagian kanan sama kiri ini adalah aerodinamiknya yang bagian dari depan tadi, yang bagian samping yang gua kasih tahu sama kalian tadi guys. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah bagian atasnya. Bagian atas itu dia bisa openable parts juga ya, seperti yang gue tunjukin di awal tadi. Dia bisa openable parts seperti ini guys. Di bagian atas ini seperti ini untuk Lamborghini Countach. Untuk kap mesinnya seperti ini. Dan untuk mesinnya lumayan didetailin lagi guys, seperti ini guys. Lumayan keren sih kalau menurut gue untuk diecast yang sebagus ini.
Dan ini bagian atasnya ini seperti ini guys. Kalau misalnya ditutup juga masih kelihatan bagian mesinnya kalau kalian lihat. Karena ini ketutup sama lampu dan berwarna hitam mesinnya, jadi dia agak nggak kelihatan di bagian kamera guys, seperti itu. Oke, bagian belakang udah, bagian samping sebelah kiri. Sebelah kiri ini sama guys, cuman dia nggak ada tempat untuk isi bensin di bagian atasnya. Dan juga ini bagian sebelah kiri ini dia ada wheels, ada spion. Spionnya ini sama seperti Mini GT ya guys, dia nggak terlalu keras, jadi masih aman-aman aja. Bagi kalian yang punya diecast ini, dia nggak bakal itu guys, dia nggak bakal copot, nggak bakal mudah copot seperti itu guys. Nah, dan di bagian kanan sebelah kiri ini ada tempat untuk lampu sen, dan ini ada tulisan-tulisan lampu sen belakang juga ada guys, seperti itu. Begitu juga di bagian sebelah kanan. Oke, kita lanjut bagian bawah. Bagian bawah seperti ini guys, ada tulisan Popress, tulisan Made in China, dan ada juga untuk buka bautnya bagian kanan sama kiri guys, atau bagian depan, bagian belakang. Dan ini untuk wheelsnya kelihatan banget, bagian belakang ini dilebarin lagi dari bagian depan kayak gitu guys. Dan ini ada tulisan Popress, tulisan Made in China. Di bagian bawah seperti ini biasa guys, seperti itu. Dan kalau kalian lihat di bagian depan, ini interiornya lumayan keren guys nih. Nah, ini untuk interiornya lumayan keren tuh. Bagus banget guys untuk interiornya. Untuk diecast 1:4 yang lumayan murah harganya guys, lumayan bersaing kayak seperti itu. Oke, itu aja review singkat dari gua. Secara keseluruhan diecast ini gua nilai 9,8 guys, perfect banget kalau menurut gua guys. Ya lumayan sih kalau menurut gua untuk diecast ini guys, lumayan bagus. Bannya bisa rolling, interiornya didetailin lagi, terus juga eksteriornya bagus, bisa openable parts. Untuk harga yang segitu murah kayak gitu ya, cocok sih kalau menurut gue. Bagi kalian yang kalau mending ya mending Popress kalau menurut gue daripada Mini GT mas sekarang untuk castingan ini ya kayak gitu. Kalau untuk castingan lain kita nggak tahu ya, karena ada beberapa castingan yang Popress nggak keluarin, Mini GT keluarin. Ya mau nggak mau kita harus beli yang Mini GT guys, seperti itu. Untuk kita nge-review castingannya seperti itu guys. Oke, itu aja review singkat dari gue. Gue dari 97 Studio pamit. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes guys. Check it out. Kita lanjut ke video displaynya guys.